sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa man fataha dhalikal baba ala nafsihi ikhtalata alaihi sidqu bil kadhibi bil kidbi wan nafi'u bid dharri. Dan barang siapa yang membuka dhalikal bab akan pintu itu ala nafsihi dalam dirinya ikhtalata maka akan tercampurlah alaihi atas man apa asidku bil kadhibi tercampurlah kebenaran dengan kebohongan wan nafi'u bidzorri dan tercampurlah yang bermanfaat dengan yang madarat. Wa min hadza maka karena ini saking ini minnya di sini min ta'lil. Jadi kalau diartiin dari itu saking. Ya saking emang bahasa Jawa dari juga emang saking. Wa min hadza fa min hadza maka saking ini dari ini ya, nahyun bermula ada larangan anhu darinya dari mendengarkan kisah-kisah yang sudah kita bahas. Walidha qala Ahmad bin Hanbalin rahimahullah, karenanya berkatalah Imam Ibnu Hanbal rahimahullah, ma ahwajan nas ila qasin sadiqin. Tidaklah butuh ma ahwajan nasa, alangkah butuhnya an-nasa manusia. Tanjub nih. Ma sesuatu ahwaja itu membuat butuh an-nasa akan manusia. Kalau kita artikan alangkah butuhnya orang-orang ila qasin shadiqin mudhaf ya. Qasin. Asluhu qasisin. Kepada orang yang berkisah shadiqin yang jujur. Fa in kanat al-qissatu min qisasil anbiya, apabila ada apal qissatu kisahnya ceritanya min qisasil anbiya dari cerita-cerita para nabi alaihi wassalam fima yata'allaqu bi umuri dinihim dalam perkara yata'allaqu yang berkaitan apa ma bi umuri dinihim dengan urusan agama mereka wa kanal qassu shadiqon dan ada orang yang mengkisahkannya itu adalah orang yang jujur benar sahih riwayati serta sahih riwayatnya benar ceritanya falastu arabihi ba'san maka kata Imam Ahmad bin Hanbal tidaklah aku berpendapat bihi dengan qas dengan pengkisah tadi ba'san akan keburukan falyahdhar maka hendalah engkau berhati-hati takut al-kadhiba akan kebohongan wa hikayati ahwalin Ima atofnya kepada kadiba. Jadi wa hikayati ahwalin dan hikayat-hikayat keadaan tumi'u yang menunjukkan ila hafawatin wa au musahalatin kepada kekeliruan au musahalatin atau menggampangkan sikap menggampangkan yukusiru fahmal awami yang bisa mentaksir yang bisa memendekkan fahmal awami akan fahamnya orang awam andar kimaniha dari mengetahui makna-maknanya hikayat au an kauniha hafwatan nadiratan atau karena keadaannya itu berupa kekeliruan yang sangat jarang nadir murdifatan bitakfiratin mutadarikatin bihasanatin yang itu disertai dengan tafkiratin dengan pemikiran-pemikiran mutadarikatin yang menyusul bihasanatin
atau mudatarokatin yang disusul bihasanatin dengan kebaikan, tughti alaiha yang menutupi apa hasanat alaiha atas hafawat. Fa innal amiyah, maka sesungguhnya, ini masih perkataan Imam Ibnu Hanbal nih. Fa innal amiyah, maka sesungguhnya orang awam, ya'tasimu itu berlindung siapa ami bidzalika dengan itu, fi musahalatihi dalam sikap menggampangkannya, wa hafawatihi dan dalam sikap kekeliruannya atau kesalahannya. Wa yamhadu li nafsihi udhran fihi, wa yamhadu dan juga lembek, minal mahdi ilal lahdi, membuai itu maksudnya lembek, bersikap lembek, melembek li nafsihi kepada dirinya, dirinya orang awam, udhran fihi akan kesalahan atau maaf fihi di dalamnya. Wa yahtaju bi annahu dan dia berhujjah, orang awam berhujjah bi annahu bahwasannya perkaranya hukia kaita wa kaita. Kaita itu sama kayak kada. Hukia kada wa kada. Dihikayatkan kaita wa kaita begini begitu. An ba'dil masyayikhi dari sebagian syekh, wa ba'dil akabiri dan dari sebagian orang-orang besar. Fa kulluna, maka bermula semuanya kita ini bisodadil ma'asi. Bermula kita ini bisodadil ma'asi. Itu ada di hadapan kemaksiatan. Fala ghurwa, maka tidak ada keheranan. La ujma. Inna asaitullaha, jika aku mendurhakai Allah atau menentang Allah Ta'ala. Faqad asahu man huwa akbaru minni, maka sungguh telah mendurhakai akan Allah siapa man orang huwa akbaru minni, yang orang itu lebih besar daripadaku. Wa yufiduhu dzalika jur'atan, dan akan memberikan faedah kepada orang awam apa dzalika itu semua, jur'atan akan ke kurang ajaran atau penentangan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, min haitsu la yadri, dari arah yang dia tidak tahu. Fa ba'dal ihtirazi an hadainil amrayni fala ba'sa bihi. Dan setelah berlindung atau setelah menjaga dari dua perkara ini, maksudnya dua perkara ini, kebohongan dan juga hikayat-hikayat yang bisa menggampangkan agama, menggampangkan syariat. Setelah menjaga dari ini semua, fala ba'sa bihi, maka tidak ada keburukan bihi dengannya, dengan qasin atau dengan orang yang berkisah. Wa inda dzalika, maka pada saat yang demikian, yurja'u ilal qasasil mahmudati, atau yarji'u, baliklah seseorang, kembalilah ilal qasasil mahmudati, kembali kepada apa? Kepada kisah-kisah yang terpuji. Wa ila ma yastamilu alaihil qur'anu, dan kepada sesuatu yastamilu alaihi, yang mencakup alaihi atas ma apa al-Qur'anu Qur'an. Wa yasihu, dan sahlah atau yasihu ma yasihu, maksudnya sesuatu yang sahih fil kutubis sahihati, dalam kitab-kitab sahih, minal akhbari, dari hadis-hadis, khobar-khobar, maksudnya hadis-hadis. Pembahasan yang lalu itu disampaikan oleh Imam Ghazali, termasuk ilmu yang atau termasuk lafaz-lafaz yang mengalami perubahan makna, itu diantaranya adalah lafaz adzikr. Lafaz adzikr atau lafaz yang artinya mengingatkan. Nah, muncul pada masa Bani Umayyah itu muncul majlis-majlis yang seolah-olah sebagai majlis pengingat Allah, tapi sebenarnya isinya orang cerita doang. Orang cerita. Bani Umayyah itu kan sudah kira-kira 40 tahun atau 5 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, masanya masih banyak masa para sahabat. Nah, mulai muncul itu pengkisah. Dan makin lama makin banyak. Banyak orang-orang yang ahli cerita, hikayat. Nah, dia mengatakan sesuatu, ceritanya dari anu. Ternyata itu bohong. Yang terakhir itu contoh kemarin yang disebutkan di Ihya itu, contoh ada siapa namanya, Imam, lupa saya. Ada A'mash kalau nggak salah. Imam A'mash dengar orang cerita di masjid. Cerita ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam A'mash. Imam A'mashnya di situ. Bohong ente. Saya nggak pernah ngomong begitu, katanya itu. Nah, ini hikayat. Dia masih ngeyel juga. Saya sunnah, saya atas dasar ajaran Nabi begini. Saya A'mash, apa kata dia? Saya A'mash, dan saya nggak pernah mengatakan itu kebohongan.
Maka kisah-kisah seperti ini, majelis-majelis yang isinya cuma cerita-cerita saja, ini harus dihindari. Makna zikir, ya, makna zikir sudah berubah. Yang artinya, yang asalnya menuturkan atau menyebutkan nama Allah, ini jadi menyebutkan kisah-kisah. Masuk di sini orang yang kemudian dia membuka pintu untuk mendengarkan kisah-kisah, dia kemudian membuka kesempatan untuk membiarkan mana yang benar masuk dan tercampur dengan kebohongan, mana yang bermanfaat masuk tercampur dengan yang madorot. Kalau terjadi seperti ini, maka akan tercampurlah dalam hatinya antara kebenaran dengan kebatilan. Pesannya Imam Ibnu Hanbal tuh begini, orang cerita kalau ceritanya itu masih terkait dengan hadis, masih terkait dengan Al-Quran, boleh-boleh saja, asalkan orang yang cerita ini adalah orang yang jujur, orang yang benar, dan juga memang bisa kita percaya. Karena kalau tidak, ini bisa mengelabui pemikiran orang awam, pemahaman orang awam. Orang awam itu nanti mendengar sesuatu yang kemudian dijadikan pegangan, dan itu membuat dia menggampangkan syariat, menggampangkan ajaran-ajaran Allah. Ada cerita-cerita atau ada pandangan-pandangan dari orang yang berkisah ini yang jauh dari Al-Quran, dari dan Sunnah, kemudian dipegang oleh orang awam. Ya, misalnya apa? Cerita yang tidak ada hubungannya dengan ini, yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, bahwa sebenarnya mah kita kan di awalnya sih kayak ini. Jadi bihafawatin, dia dengan ini hafwatan nadiratan murdifatan bitafkiratin mutadarakitin bihasanat. Dia ada pikiran-pikiran kayak pemikiran-pemikiran yang salah bagus. Kan salat buat ingat Allah ya, buat ingat Tuhan. Iya, buat ingat Tuhan. Ya udah, gue mau udah ingat sama Tuhan, nggak usah salat juga nggak apa-apa. Jadi diemnya gue ini ya udah ingat sama Tuhan, udah ingat sama Allah. Daripada salat waktu-waktu tertentu doang, cuma 5 kali doang, gue tiap saat ingat sama Allah. Jadi nggak usah sholat. Dari siapa itu? Guru cerita begitu. Dari guru saya. Guru saya dia siapa? Dari guru saya lagi, terus begitu. Disebut anbadil masyayikh, dari sebagian guru-guru. Disebutin guru-gurunya. Nah, orang awam dengar nih. Iya ya, akhirnya mulai rancu pemikiran. Iya ya, emang di Al-Quran waqimus sholah lidzikri, untuk ingatku. Iya ya, berarti kita nggak usah sholat, yang penting ingat Allah aja, udah eling aja, eling. Nggak sholat akhirnya orang awam ini. Dibilangin sama Ustadz Rifai, ente zindik. Ente zindik. Man tasawwafa walam yatafaqqah wa zinta zandaqo. Dia ingat-ingat Allah, lagi-laginya tasawuf tapi nggak pakai fikih, zindik ente. Dah, gimana zindik? Ini mah udah, ini Ustadz Rifai udah cerita dari dulu-dulu ini, dari guru-guru saya nih, dari guru saya. Guru saya dari gurunya lagi, disebutin. Kebetulan yang disebutin itu adalah orang-orang besar. Sampai mentok akhirnya ke Siti Jenar, mentok akhirnya ke Al-Hallaj misalnya, mengatasnamakan itu. Padahal Al-Hallaj, Siti Jenar juga nggak pernah mengatakan itu. Bilang dan orang yang tadi ini orang awam yang dikelabui, bilang begini bilangnya. Kalau emang saya salah, berarti guru-guru saya salah, termasuk Siti Jenar, Al-Hallaj salah semua. Jadi jangan nyalain saya. Kalau ente berani nyalain saya, berarti nyalahin Al-Hallaj, berarti nyalain Abu Yazid Bustami, begitu jadinya. Ini yang dimaksud tadi. Fakot asahu man huwa akbaru minni. Kalau emang ente bilang saya zindik tentang Allah, ya berarti bukan saya doang. Orang-orang sebelum saya, guru-guru besar itu eling doang, inget doang. Padahal nggak pernah dikatakan seperti itu oleh Al-Hallaj, oleh Abu Yazid Al-Bustami, nggak pernah. Ini bahayanya cerita-cerita atau kisah-kisah yang memang tidak ada dasarnya. Kalau memang ingin cerita, jangan mengatasnamakan orang, ya, jangan mengatasnamakan apalagi
nabi, ya, apalagi mengatasnamakan nabi. Jangan. Kenapa di sini masih Imam Ibnu Hambal masih memperbolehkan kalau memang cerita-ceritanya itu disampaikan oleh orang yang terpercaya dan memang riwayatnya sahih, itu masih bisa kita dengar, masih boleh kita dengar. Ini berpegang pada hadis yang disebutkan di sini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu ada yang riwayat lain, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla bihin nas falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatasnamakan aku, kata Rasulullah, liyudilla bihin nas, niatnya untuk menyesatkan manusia, maka siap-siap. Artinya di sini mafhum mukhalafahnya, kalau dia bercerita mengatasnamakan Rasulullah atau menyebutkan itu riwayat dari Rasulullah, tapi maknan la lafdon, riwayat maknanya aja, lafadznya dia nggak hafal begitu, dan tujuannya bukan untuk menyesatkan manusia, boleh. Tujuannya bukan untuk menyesatkan orang-orang, boleh. Yang penting di sini dasarnya liyudillah bihin nas fal yatabawa maq'adahu minan nar. Kalau niatnya emang buat menyesatkan manusia, nggak boleh. Kayak tadi tuh, nggak usah sholat, nggak usah zakat. Saya mah baca tasbih aja, tasbih kan sedekah katanya. Dia nggak mau zakat, nggak mau sedekah, supaya orang-orang sesat, nggak boleh. Tapi kalau kisah-kisah ini mengatasnamakan Rasulullah, maknan la lafdon, riwayatnya riwayat mana saja, lafadznya nggak persis seperti itu, dikatakan dari Rasulullah atau kama qala Rasulullah misalnya, tujuannya tidak untuk menyesatkan, justru tujuannya untuk mengajak orang mencintai Rasulullah, untuk mengajak orang mengenal Allah, boleh. Meskipun hadisnya itu nggak pas, boleh. Ini Imam Ibnu Hambal mengatakan seperti ini. Artinya selebihnya kalau memang itu tujuannya untuk mengajak orang mengingat Allah, mengajak orang mengingat Rasulullah, maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja. Cerita. Ya, atau kalau kita nggak mau begitu, nggak usah bilang kayak ini, nggak usah bilang dari Nabi, ya angan-angan kita aja gitu. Saya angan-angan, misalnya begitu ya. Yang Mbak Bisri kan sukanya begitu. Saya kok angan-angan nanti itu di neraka, nanti itu di akhirat, kata Mbak Bisri. Nanti itu di akhirat saya dikumpulin. Bingung saya ini, itu nggak ada dasar hadisnya, nggak ada. Dasar hadisnya nggak ada, tapi pakainya saya. Saya angan-angan, saya renungkan, bayang-bayang. Nanti di akhirat itu saya termasuk di mana ya? Termasuk kalau masuk neraka, nggak mungkin. Kata Mbak Bisri. Kiai masuk neraka gimana santrinya katanya. Tapi masuk surga belum tentu juga. Jadi itu ada dasarnya dari mana? Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati. Yang ini yang ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ada dasarnya, cuma jangan mengatasnamakan Al-Qur'an atau hadis pakai angan-angan aja, angan-angan. Nah, tujuannya untuk mengajak orang, boleh. Cerita-cerita kayak gitu boleh. Jadi Ustadz Romli Mustaqim, Ustadz Romli Muslim, ya semua Ustadz kita semua kalau ceramah nggak apa-apa, cerita-cerita gitu nggak apa-apa. Jadi jangan terus gara-gara ada ini nggak mau berkisah, jangan. Justru kan orang tertarik, kita pengen ngajak orang, dan orang supaya tertarik ya pakai kisah-kisah itu. Asal tadi tujuannya jangan liyudillah bihin nas. Kalau yang liyudillah bihin nas ini yang nggak boleh. Imam Ahmad Ibnu Hambal ini mengatakan, wa inda dzalik, mengatakan kalau di luar itu semua atau setelah itu semua, ya, setelah menjaga betul-betul dari dua perkara ini, yaitu bohong dan dari perkara yang sifatnya menggampangkan syariat, menghindari dua hal ini, maka fala ba'sa tadi, fala ba'sa bih, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Prinsipnya itu tadi, jangan gampangin syariat dan juga jangan ada kebohongan.
Jangan bilang ini kata Nabi, jangan bilang ini kata Al-Quran kalau emang nggak ada. Tapi bilang kalau saya bayang-bayang, kalau saya angan-angan di akhirat itu ya cuma dua doang. Kalau nggak neraka ya sorga, nggak ada tempat lain. Terus kalau di dunia kan banyak. Di dunia ada di hotel, ada di rumah, ada di pondok, di kolong jembatan juga ada. Di dunia kolong jembatan juga ada. Nah di akhirat cuma dua, sorga sama neraka doang. Ada kolong jembatan panas banget, karawan panasnya. Siratal mustaqim maksudnya. Itu kata Mbak Bisri. Naam. Mana tadi wayasihu. Nah, alangkah lebih baiknya kisah-kisah yang ingin kita sampaikan atau kisah yang kita dengarkan itu kisah-kisah yang memang dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Kutubus sittah lah minimal. Kalau sahih Muslim enggak, sahih Bukhari apalagi misalnya, yang penting kutubus sittah. Kitab-kitab yang 6 itu boleh kita mengambil cerita atau mendengar cerita dari yang itu. Karena pernah Sayyidina Umar melihat Qasas itu, orang berkisah itu, langsung disurati nama Sayyidina Umar. Isi suratnya Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Ismail. Gitu. Nyebutin siapa tahu ini orang cerita. Wadhkur fil kitabi Ilyas. Wadhkur fil kitabi innahu kana siddiqon nabiyya. Udah ceritain itu aja, ditulis suratnya Mas Sayyidina Umar, disuruh cerita. Nggak berani lagi, besok ngilang dia. Nggak ada di tempat itu lagi. Wa minan nasi may yastajizu wa al hikayatil muraggabati fi ta'ati wa yazumu annahu wa yazumu anna qasdahu fiha da'watul khalqi lil haqqi fa hadhihi min nazagati syaitan wa minan nasi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.